Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya di sore hari ini saya Lukman dapat hadir kembali menyapa Anda dalam program Gempita Nusa Teruna. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, di tengah arus informasi yang begitu cepat dan serba digital ini, tentu memudahkan kita untuk mengakses segala informasi, membaca segala informasi, dan juga berita-berita. Akan tetapi tentu budaya literasi dengan buku dan juga perangkat-perangkat lainnya menjadi hal yang masih relevan untuk senantiasa kita budayakan. Dan Alhamdulillah sudah hadir di studio MTA TV salah satu komunitas di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang masih melestarikan budaya literasi khususnya membaca buku. Dan kami perkenalkan kepada Anda dari komunitas Boyolali Book Club ada Mbak Wilda Mawarni dan juga Pak Odi Dasa. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Odi. Waalaikumsalam Mas Lukman. Selamat sore. Kabar pikiran sehat hari ini Mbak Wilda, Pak Odi? Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat dan tentu dengan semangat literasi juga begitu ya. Semangat literasi. Baik, pemirsa, Mbak Wilda merupakan pengurus dari Boyolali Book Club dan juga Pak Odi Dasa merupakan salah satu peserta yang cukup aktif di Boyolali Book Club. Saya ke Mbak Wilda dulu ya Mbak ya. Boleh. Sebagai pembuka, tentu hari ini kita melihat ya betapa derasnya arus informasi media digital, kemudian juga mudah sekali untuk kemudian mengakses segala buku-buku digital gitu. Nah, apa Mbak sebenarnya Boyolali Book Club ini dan apa yang melatar belakangi didirikannya? Baik, terima kasih Mas Lukman pertanyaannya. Jadi Boyolali Book Club ini komunitas yang dibentuk oleh teman-teman. Jadi kita kolektif bersama-sama yang mungkin ada awalnya tidak dicoba persiapkan secara matang, itu tidak. Jadi kebetulan ada beberapa teman yang kami kenal gitu ya, ada Mbak Niva, terus kemudian saya. Jadi sambil duduk aja sebetulnya, duduk ngobrol-ngobrol gitu. Terus kamu suka buku ya? Iya, sama-sama suka buku gitu. Akhirnya kenapa kita nggak bikin kegiatan aja bareng gitu. Akhirnya jadi awal mulanya karena obrolan itu, mungkin teman-teman sebelumnya sudah Mbak Niva dengan teman-temannya suka baca buku sendiri, cuma nggak ada outputnya, kita mau kemana nih ngobrolinnya gitu. Akhirnya kenapa kita nggak coba bikin komunitas aja gitu. Akhirnya kami bikin komunitas dengan planning awal hanya 3 hari itu. Gitu. Jadi ketemu di hari apa gitu ya, terus 3 hari kemudian udah kita bikin aja deh coba kumpul, dan ternyata bisa berjalan gitu. Jadi latar belakangnya pembentukannya tidak terlalu susah, jadi kita ngobrol sama teman-teman. Hanya 3 orang tadi ya Mbak ya? Iya, kebetulan saat itu diinisiasi kemudian juga bisa terbentuk begitu. Itu tahun berapa Mbak Wilda? Akhir tahun kemarin. Tahun 2024 akhir. Jadi karena liburan itu kita ngobrol-ngobrol ketemu, terus kemudian kayaknya kita butuh kegiatan ini buat nyalurkan apa yang kita baca gitu. Akhirnya kita buatlah sama teman-teman gitu. Belum genap 1 tahun ya, mungkin 7, 8 ataupun 9 bulan gitu. Kenapa ini Mbak memilih nama Boyolali Book Club gitu? Tentu karena memang base-nya di Boyolali atau seperti apa? Ya, pertama karena memang tempatnya di Boyolali gitu ya. Jadi akan memudahkan teman-teman yang di Boyolali khususnya untuk bisa bergabung. Kalau namanya beda mungkin agak mau ini base-nya di mana atau beroperasinya di mana gitu. Jadi kita buat karena tempat di Boyolali, dan memang keinginan awal teman-teman itu untuk membangun budaya membaca di Boyolali gitu. Jadi kita buat yang lebih mudah dan easy untuk didengarkan kan. Oh, di Boyolali Book Club BBC gitu. Jadi kita melihat juga ya Mbak Wilda ya, ada banyak juga komunitas serupa begitu ya yang di berbagai daerah, berbagai wilayah khususnya di ya wilayah perkotaan begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari BBC ya Mbak ya nih ya, mungkin apa Mbak saja kegiatan dari BBC ini? Kegiatan di BBC banyak. Pak Odi mengikuti dari awal juga. Kalau di BBC itu sebetulnya kegiatan kita tidak hanya membaca buku. Jadi membaca buku hanya bagian dari kegiatan kami gitu. Ada pelatihan, terus kemudian pelatihan penulisan, terus
di kegiatan kita membaca bukunya aja sebagai satu kegiatan, kemudian mereviewnya kembali itu kan kegiatan lain. Ya, jadi teman-teman ketika ikut Boyolali Book Club tidak hanya untuk membaca saja, tapi berlatih public speaking, kemudian interaksi dengan teman-teman, terus kemudian ketika di waktu-waktu tertentu kami ada program setiap 4 pertemuan sekali, nanti kita buat agenda yang beda, jadi nggak cuma baca nih, misalnya menonton film, terus kemudian kita ada pelatihan penulisan, jadi kegiatannya variatif. Baik, kegiatan. Nah, ini kita langsung saja ya ke Pak Odi nih, salah satu anggota ya atau peserta Boyolali Book Club yang cukup aktif begitu. Kalau boleh diceritakan Pak, ini Pak Odi bergabung di BBC dari kapan, atau memang dari awal ya 8 bulan lalu, atau baru-baru aja ini Pak? Dari pertama dong. Dari pertama. Baik. Apa yang membuat tertarik waktu itu Pak Odi? Karena memang saya sejak awal suka baca ya, terus juga kenal dengan beberapa orang, terutama Mbak Nifa itu. Dan ketika terlontar ide untuk bikin BBC, Mbak Nifa dan teman-teman bikin BBC, ya udah saya ikut dong gitu. Dan ya ternyata memang juga ketika ikut kegiatannya ya memang menarik gitu, karena kita juga di situ akan baca buku bareng-bareng, kemudian saling bercerita tentang apa yang barusan dibaca. Baca satu orang baca satu, tapi kan dapat ceritanya banyak gitu. Baik. Yang kemudian di-sharingkan bersama gitu ya Pak. Sebelumnya Pak, memang seberapa intens Pak Odi ini membaca buku begitu, atau ada jenis-jenis tertentu begitu Pak Odi? Saya karena memang apa ya, kebutuhan ya. Jadi saya memang harus banyak baca. Hanya saja memang dalam tahun-tahun terakhir ini agak sedikit berkurang untuk baca buku secara fisik. Biasanya kan baca buku digital, PDF atau dari artikel-artikel gitu. Nah, ketika gabung ke BBC ya balik lagi pegang buku ya. Di situ kan ada sensasi pegang fisiknya, bau kertasnya, suara ketika kita membalik halaman itu kan ada satisfying-nya gitu ya. Iya, betul. Bahkan yang misalkan kita membuka buku digital pakai buku reader itu, sensasi seperti itu juga nggak ada kan. Walaupun juga sebenarnya asik sih kita pakai perangkat gitu, balik-balik gitu, secara tampilan juga sebenarnya enak untuk diikuti, tapi ada hal-hal yang nuansa lainnya itu tadi, bau kertas, suara. Oke, baik. Tadi disebutkan oleh Mbak Wilda ini kegiatannya setiap pekan begitu ya. Berarti cukup rutin juga Pak Odi ya? Selama saya nggak ada kegiatan bareng ya saya berusaha untuk gabung, walaupun kadang telat. Usually teman-teman sudah pertengahan waktu membaca, saya baru datang. Baik. Nah, ini kan sesuatu yang menarik begitu ya. Mohon maaf kan Pak Odi tentu dengan umurnya gitu ya, dengan aktivitasnya dan juga tanggung jawabnya kan mungkin sebagian yang lain punya prioritas yang lain begitu ya Pak. Apa yang kemudian membuat Pak Odi ini ya harus nih meluangkan waktu untuk membaca, apalagi tentu dengan berkomunitas seperti ini kan ada daya tarik tersendiri. Ini bagaimana Pak Ade? Sebenarnya tidak merasa harus sih, karena itu lebih ke kesukaan saja sih, karena suka untuk mendapatkan hal-hal baru dari membaca. Apalagi ketika mendengarkan yang lain bercerita itu tadi, kita tidak harus ikut membaca, tapi dia harus tahu garis besar isinya. Dan lumayan sangat efektif. Ada banyak buku yang dalam satu waktu kita bisa dapatkan, misalkan langsung tahu 5 isi buku gitu, padahal kita hanya baca 1 aja kan lumayan itu. Baik. Apa kemudian respon dari rekan-rekan ya Pak ini Pak ya, yang Pak didapatkan begitu dengan aktivitas membaca? Mungkin nanti kan ada waktu untuk membaca baru kemudian disaringkan begitu ya. Apa waktu itu Pak yang Pak didapatkan dari teman-teman, maksudnya respon mereka dalam beraktivitas tersebut? Karena pada dasarnya yang ikut ini kan juga punya minat juga dengan literasi ya, membaca ya. Jadi ketika bergabung saya rasa juga yang lain teman-teman itu turut menikmati, punya kumpulan orang yang dengan kesukaan yang sama, dan juga mendapatkan manfaat itu tadi setelah membaca dan saling sharing tentang isi bacaannya. Itu kan diskusinya itu bisa lebih lama dari kegiatan membacanya itu. Baik. Jadi ini memang menjadi sesuatu yang ada tempat di hati masyarakat begitu ya Pak, khususnya bagi orang yang kemudian punya ketertarikan membaca seperti saya kira seperti itu. Baik. Saya ke Mbak Wilda kembali nih Mbak. Selain tadi membaca juga ada kegiatan kultural ya Mbak ya, yang pekan sekali menonton film dan semacamnya gitu.
bagaimana dengan pesertanya nih? Ini biasanya dari mana saja? Latar belakang usianya seperti apa nih, Mbak Wilda? Jadi senangnya di Boyolali Book Club itu karena kami sangat variatif sekali, macam-macam sekali. Jadi awal mula dibentuk itu lumayan banyak antusias dan tidak disangka ternyata ada yang SMP, kemudian ada SMA gitu. Jadi justru seusia saya. Iya. Dan nggak satu-satunya loh saya. Ada banyak ya, Pak? Betul. Jadi mungkin teman-teman yang sudah merasakan punya komunitas buku, misalnya di tempat-tempat di kota-kota yang lebih besar gitu ya, itu mungkin yang bisa ikut, yang banyak ikut adalah teman-teman yang mungkin masih sudah kuliah atau sudah kerja. Tetapi ketika kami buat acara di Boyolali, ternyata yang ikut rentan usianya tuh macam-macam sekali. Jadi itu justru menjadi ketertarikan bagi kita. Misalnya kalau kegiatan kami itu kami buat berkelompok per kelompok. Jadi satu kelompok besar untuk membaca bersama, terus kemudian kami pecah jadi kelompok-kelompok kecil. Nah di kelompok kecil ini kan macam-macam. Jadi kadang anak SMP ketemu dengan saya gitu ya, terus ada yang 50 tahun, kemudian umur-umur macam-macam lah ya. Itu akan jadi apa ya? Sudut pandangnya kan jadi berbeda dengan buku yang sama dibaca oleh bapak-bapak, dibaca oleh adik-adik, dan pasti beda sudut pandangnya. Dan di situ justru jadi ketertarikan bagi kami. Jadi kami rasa kayaknya teman-teman kegiatan ini harus terus berlangsung karena ya banyak manfaatnya, tidak hanya jadi gemar baca tapi sosialisasi. Jadi bagaimana anak SMP misalnya atau SMA berkomunikasi dengan yang lebih tua, kan diajarkan di kelompok-kelompok kecil itu. Delivery apa yang sudah dibaca tadi juga. Betul sekali. Dan kadang kan mungkin di sekolah atau di tempat kerja mungkin tidak seleluasa ketika di kelompok kecil itu gitu. Dan di kelompok kecil ketika di book club itu malah lebih enak kita buat berdiskusi, terus sharing tentang buku kita. Oke, baik. Bisa menikmati dengan berbagai personal dengan latar belakang yang berbeda-beda begitu ya. Dengan pandangan yang berbeda juga, dengan judul buku yang pasti berbeda. Nah, bagaimana ini Mbak Wilda dalam apa ya, filterisasi atau apa ya, mungkin bahasanya adalah mengkurasi begitu ya. Mana kemudian bacaan yang akan dibaca, ataukah ya kita bebaskan kepada peserta, atau seperti apa ini Mbak teknisnya ketika ya aktivitas pekanan mungkin ya. Jadi setiap pekan kami berkumpul itu kita bebas. Bebas, teman-teman boleh bawa buku apa aja. Jadi kita merasa kalau misal kumpul itu kita dalam keadaan kosong. Kita siap untuk menerima ilmu-ilmu dari teman-teman semuanya. Jadi tidak masalah ketika misalnya teman-teman yang SD mungkin, atau jadi ada teman SD. SD. Kebetulan ponakan saya ikut. Jadi kelas 2 SD, kelas 3 saya ajak gitu biar tahu budaya di sana. Dan mereka bawa bukunya ya buku pelajaran mereka. Bawa buku pelajaran mereka, terus kemudian ada yang SMP membawa buku fiksinya misalnya, yang SMA bawa buku apa, dan itu didiskusikan. Dan itu justru menarik. Kayak saya misalnya kan mungkin belum terlalu suka dengan bacaan fiksi, tapi karena satu kelompok dengan teman-teman dengan bacaan fiksi, mau tidak mau saya jadi mendengarkan. Oh ternyata buku fiksi tidak semembosankan yang saya pikir, atau ternyata menarik. Ada sisi menariknya begitu ya. Betul. Dari sebelumnya. Ya betul yang disampaikan Pak Odi. Jadi satu pertemuan saya bawa satu buku tapi dapatnya 4-5 buku gitu. Oke, baik. Dan tentu menjadi pengalaman yang cukup menarik ya, utamanya dengan tadi ada latar belakang usia dari SD, kemudian juga dewasa. Ini saya ke Pak Odi lagi nih Pak ya, selama 8 bulan mungkin ya berjalan seperti ini, ada nggak sih Pak momen yang berkesan begitu yang sehingga menjadi diri Pak Odi itu, wah ini sepertinya harus lanjut begitu aktivitas seperti ini begitu Pak Odi? Selalu istimewa. Selalu istimewa, selalu berkesan tentunya. Kalau saya, kebetulan di rumah juga ada banyak buku ya. Di sebisa mungkin saya juga bukan masalah pamer buku, tapi mencoba memperkenalkan perspektif lain dari buku-buku yang teman-teman lain bawa gitu. Saya kadang bawa buku aneh-aneh, tapi kebanyakan buku-buku yang saya punya kan memang buku-buku terbitan lama ya, 20-30 tahun yang lalu. Kalau untuk generasi sekarang, generasi sekarang itu juga saya pikir jarang untuk mendapatkan buku-buku seperti itu. Makanya saya juga ingin bercerita berdasar buku-buku yang saya punya itu. Jadi dari situ saya juga ingin lanjut, wah besok bawa buku apa ya, minggu depan bawa buku apa ya. Seperti kemarin Juni kan ya,
Saya bahkan sampai coba berburu di marketplace untuk cari bukunya Pak Sapardi Hujan Bulan Juni. Saya akhirnya bisa dapat dan saya baca dan bercerita tentang isi buku itu ke teman-teman. Ya biar bisa relate juga dengan waktunya. Tentu ada kepuasan tersendiri begitu Pak ya ketika bisa membagikan, ya karena memang tadi tidak semua buku bisa diakses begitu ya, ada yang kemudian sudah tidak terbit dan semacamnya begitu, dan ya ini peluang untuk kemudian bisa menjembatani ya Pak ya generasi muda di bawah Pak Odi begitu untuk bisa mendapatkan akses bacaan yang lengkap begitu. Menarik, dan insya Allah kita lanjutkan di segmen kedua nanti Mbak Wilda dan Pak Odi. Saudaraku, pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, dan kami nantikan untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui layanan interaktif di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku, pemirsa MTA TV channel terpilih yang masih setia bergabung bersama kami. Masih dalam program Gempita Nusa Teruna sore hari ini bersama Boyolali Book Club atau BBC dengan narasumber kita Mbak Wilda Mawarni dan juga Pak Odi Dasa. Kita ke Mbak Wilda lagi ya Mbak ya. Tadi sudah disebutkan agenda pakanannya cukup rutin begitu ya, membaca kemudian juga sharing kembali dan mereview buku begitu ya. Nah, selain itu Mbak, selain kemudian aktivitas membaca, ada apa lagi sih Mbak kegiatan yang lain? Baik, jadi banyak kegiatan di Boyolali Book Club. Kalau teman-teman bisa mengikuti, bukan hanya membaca buku, jadi kami ada kegiatan rutinannya memang membaca buku setiap pekan gitu. Tapi kami ada kegiatan spesial lah ya kami panggilnya. Setiap 4 kali pertemuan itu kita biasa menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Jadi kami mereview buku tapi dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Jawa atau bahasa lain yang teman-teman bisa. Di situ kita jadi belajar gimana untuk menyampaikan sesuatu dengan menggunakan bahasa asing gitu ya. Jadi ada setiap pekan, itu pilihan teman-teman bisa memakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau bahasa lain. Kemudian ketika 8 kali pertemuan, setiap 8 kali pertemuan itu juga ada sesi spesial juga. Seperti misalnya kami sudah berjalan, ada menonton bersama. Jadi kegiatan literasi sebetulnya kan bukan hanya membaca buku ya. Jadi kami menonton film bersama, kita bedah film. Nanti kita tonton bareng, terus kemudian kita diskusikan filmnya seperti apa. Terus kemudian kami melakukan kegiatan pelatihan menulis. Jadi kita sudah belajar, kita sudah baca gitu ya, baca banyak. Kan outputnya harus ada ya, selain kita berdiskusi ketika di kelompok-kelompok kecil itu, tapi kita juga diusahakan untuk bisa menulis. Jadi kami berkolaborasi dengan penerbit, saat itu penerbit dari Jogja, kami berkolaborasi dan kemudian bikin pelatihan menulis. Sudah berjalan 1 kali gitu ya, terus mungkin ada follow up-nya lagi. Bahkan kami juga berencana untuk membuat buku. Jadi teman-teman karena begitu ya? Betul, antologi itu. Jadi karena teman-teman sudah membaca bersama, terus sudah ada pelatihan menulis, jadi kita fasilitasi gitu. Dan kemudian banyak berkolaborasi. Kemudian ada lagi pojok baca. Jadi kalau kita kegiatan di Boyolali Book Club kan satu ini ya, setiap pekan gitu ya, di satu tempat. Tetapi kita punya program juga kolaborasi dengan komunitas lain untuk menyediakan buku-buku di tempat-tempat yang anak muda sering kumpul. Baik. Jadi menyediakan buku ini. Menyediakan buku. Jadi teman-teman kita dari book club itu kita ngumpulin buku-buku kolektif. Aku punya 2 buku nih, 3 buku kita misalnya kumpulkan. Misalnya di mana itu, Mbak? Kenapa? Misalnya di mana aja titik-titiknya? Itu titik-titiknya kita taruh di kafe. Nah, teman-teman kan kalau misalnya di book club itu biasanya di public space, di tempat-tempat umum yang orang bisa lihat. Tapi kita punya program pojok baca Boyolali untuk datang ke kafe. Jadi bukunya yang mendekat ke orang gitu, bukan orang yang mendekat ke buku. Jadi bukunya kita sediakan di kafe-kafe di Boyolali untuk bisa dibaca teman-teman yang sedang mengerjakan tugas atau segera kumpul, ngelihat ada buku bisa dibaca seperti itu. Baik. Kemudian ada juga kemarin dengan Pak Odi juga kami berjalan-jalan bareng. Berjalan di mana ini waktu itu? Jadi banyak kegiatannya. Kegiatannya nggak cuma baca buku, jadi bisa kegiatan budaya juga bisa mengikuti. Baik. Dan ya tentu apapun itu aktivitas yang basicnya adalah literasi begitu ya, meningkatkan pemahaman dan juga tadi tidak hanya sekedar membaca tapi juga ikut penulis ini kan tentu menjadi aktualisasi begitu ya setelah mereka beraktivitas membaca, mereview.
paling tidak bisa menulis meskipun dalam tulisan-tulisan yang sederhana seperti Betul. itu. Baik. Nah, kemudian Mbak Wilda, selama ini ya Mbak ya, 8 bulan berjalan atau 9 bulan ini, bagaimana antusiasme dari teman-teman peserta begitu ya? Yang tentu saya rasa semakin kesini semakin banyak begitu ya. Cuma bagaimana dinamika yang selama ini berjalan? Jadi pertama kali kami membuat kegiatan bersama-sama teman-teman itu senang sekali karena antusiasnya cukup tinggi. Dan kemudian selang beberapa waktu berjalan, ternyata banyak sekali anak-anak Boyolali, orang-orang Boyolali yang suka baca buku dan tertarik dengan kegiatan kita. Jadi kadang kan kita membuat kegiatan agak pesimis nih, ini bakalan jalan atau tidak gitu ya. Ternyata enggak. Jadi kita berusaha untuk memfasilitasi teman-teman itu untuk bisa membaca bersama, terus berdiskusi, bersosial gitu ya. Akhirnya sampai sekarang itu di grup kami itu sudah hampir 150 mungkin ada. Jadi tambah terus, dan ketika pertemuan pertama, pertemuan kedua, tiga itu berganti terus. Dan kita tidak ada ikatan misalnya harus menjadi member atau anggota, itu tidak. Gitu. Enggak. Jadi teman-teman silakan datang ketika ingin membaca, ingin berkumpul silakan. Kalau misal pekan depan tidak bisa datang, tidak apa-apa gitu. Dan itu ternyata akhirnya kita jadi ketemu banyak orang. Pertemuan pertama ketemu Pak Odi misalnya, pertemuan kedua ketemu siapa lagi yang baru. Bahkan teman-teman ketika libur itu ada yang dari luar kota, terus pas lagi mudik gitu ya. Akhirnya mereka ikut, jadi kan ketemu lagi gitu. Jadi antusias teman-teman cukup tinggi. Baik. Mereka bisa mendapatkan informasi dari mana Mbak ini? Kalau berdasarkan keterangan mereka gitu ya Mbak, apakah dari teman? Ya tentu masih sebagian dari teman begitu ya. Bagaimana upaya dari teman-teman BBC mensosialisasikan begitu ya program-programnya selama ini? Jadi kalau Boyolali Book Club itu kita lebih di media sosial. Teman-teman karena sekarang kan semua hampir punya media sosial ya. Jadi kita memanfaatkan itu sebagai sarana untuk memperkenalkan ke masyarakat. Kita mungkin tidak bisa pakai pamflet atau yang fisik, berbentuk fisik gitu ya. Tapi kita bisa upayakan dengan media sosial. Jadi kami lumayan aktif di media sosial untuk memberikan informasi kapan kami kumpul, kemudian di mana, kegiatan-kegiatan apa, kami cukup aktif di media sosial. Oke, baik. Dan tentu dari situ semakin banyak yang datang, semakin banyak yang datang dengan berbagai variasi latar belakang masing-masing gitu. Saya ke Pak Odi nih Pak. Nah, sebagai peserta ya Pak yang kemudian sudah rutin begitu ya, cukup dikatakan rutin, ada nggak sih Pak kegiatan favorit begitu ya selain pekanan yang disebutkan tadi Pak? Ya meskipun semua pasti favorit ya Pak ya. Tentu ini yang paling kayak wah ini saya banget begitu. Yang favorit saya ya nonton film sebenarnya. Cuman kemarin ya kita berapa kali sih nonton film? 2 kali? Sekali Mas. Sekali ya. Pas itu kebetulan juga bisa ikut sih pas pemutaran film, tapi sayangnya nggak bisa full. Di tengah jalan saya pas bareng ada acara lain, jadi harus cabut dari kegiatan itu. Sayang sekali. Dan itu juga asik juga gitu. Kita pas itu muternya film dokumenter terkait yang dibikin oleh teman-teman komunitas Bisu Tuli ya, salah itu. Itu menariknya adalah itu mengeksplor teman-teman dari disabilitas dan habis itu belajar juga bahasa isyarat dengan teman-teman itu. Iya. Jadi ada perspektif baru yang bisa diperoleh dari kegiatan-kegiatan macam itu. Kalau Pak Odi melihat begitu ya, tentu di sana kan dengan berbagai latar belakang umur, dengan berbagai latar belakang usia, profesi dan semacamnya begitu ya. Apa yang kemudian Pak Odi lihat gitu ya? Kenapa sih mereka bisa bergabung begitu ya? Selain tentu tadi sudah disebutkan bahwa ada kepuasan tersendiri, ada aktivitas yang menarik begitu. Kan kalau kita melihat kemudian hari ini ya mereka bisa loh untuk kemudian bisa melihat video pendek saja begitu. Tapi apa yang kemudian Pak Odi lihat selama ini? Kayaknya kita nggak terlalu terpengaruh umur ya. Begitu. Ketika kita membahas buku itu malah sebenarnya kita nggak terlalu. Nggak ada gap. Iya, nggak ada gapnya. Siapapun ketika membahas buku yang dia baca, kita masuk. Kebetulan juga asik juga cara masing-masing untuk cerita itu. Tidak terlalu menggambarkan latar belakang umurnya. Jadi itu juga menariknya juga. Jadi ketika saya yang seumur segini bertemu dengan peserta lain, anggota lain yang seumuran anak saya, tapi ternyata cara dia bercerita bisa runtut, sistematis dan bagus, menarik gitu. Itu asik juga. Baik. Berarti tentu ini ya Pak ya, tadi ada pengalaman luar biasa begitu yang dirasakan sehingga tidak hanya Pak Odi saja yang merasakan, bahkan tentu anggota-anggota yang lebih tadi umurnya lebih kecil begitu juga merasakan kenikmatan yang sama begitu. Baik, saya ke Mbak Lelek ya Mbak ya. Tentu kalau kita lihat
ke depan akan banyak sekali tantangan begitu ya. Bagaimana rencana pengembangan dari BBC ini, Mbak? Meskipun tentu ya kita harapkan tentu bisa sustain begitu. Namun dari selaku pengelola ini, apa yang kemudian akan dikerjakan ke depan? Kami berharap kegiatan ini terus berlangsung karena ini bagian dari budaya sebetulnya. Jadi membaca buku itu bukan kegiatan yang wah. Kita semua dari dulu memang sudah biasa membaca buku, jadi itu bagian dari hidup kita gitu. Cuma memang karena sekarang teknologi sudah semakin canggih gitu ya, mungkin agak bergeser kebiasaan kita gitu. Tetapi kita mencoba untuk membuat ini menjadi budaya, diperkenalkan ke teman-teman di Boyolali Book Club untuk menginfluence teman-teman juga di daerah bahwa membaca buku itu bagian dari hidup, dan kemudian kita mencoba untuk berkolaborasi. Ya, salah satunya dengan memperkenalkan lewat media sosial. Jadi membuat teman-teman itu tertarik. Ternyata membaca buku tidak seperti yang dilihat orang. Semuanya bosankan itu gitu. Iya, kan harus duduk membaca gitu kan. Ternyata enggak gitu. Ketika kita berkumpul itu menyenangkan membaca buku itu. Jadi ke depan kami berharap bisa berkolaborasi dengan teman-teman semuanya, terutama di Boyolali, terus meningkatkan minat budaya kita, senangnya kita terhadap buku, ya, tidak meninggalkan buku, juga sebagai proses kita belajar bervariasi supaya tidak fokus ke misalnya teknologi saja gitu. Harus kita imbangi gitu. Jadi kita berharap bisa berkolaborasi terus dan bisa berjalan terus kebiasaan baik ini. Oke, baik. Tentu harapan besar itu ya, Mbak ya. Kalau bicara soal kolaborasi, selama ini dengan siapa saja teman-teman BBC berkolaborasi begitu? Selain tentu ya dengan komunitas yang sama begitu ya? Jadi selain dari komunitas, lebih seringnya memang dengan komunitas lain gitu ya. Karena mungkin secara regulasi atau lebih mudah gitu kan sesama komunitas. Tapi kami juga berkolaborasi dengan perpustakaan daerah. Jadi sebagai mereka kan kalau perpustakaan lebih dari pemerintah gitu ya, lebih mudah untuk membuat kegiatan-kegiatan. Jadi kami berkolaborasi dengan perpustakaan daerah. Kemudian kami juga di media sosial cukup aktif berkolaborasi dengan akun-akun besar yang mungkin lebih apa ya, mencakup banyak orang. Exposure-nya lebih tinggi. Betul, begitu. Jadi teman-teman bisa tahu gitu. Tapi ke depan kita berharap sih pemerintah juga bisa bergabung dengan kami gitu ya. Karena ini gerakan besar gitu ya, untuk bisa menumbuhkan minat-minat anak-anak, remaja, bahkan yang sudah usia lanjut gitu ya, mereka masih bisa bergabung dan masih bisa belajar. Baik, dan memang inklusif untuk umum begitu ya, dengan tadi tidak hanya sekedar membaca, tapi karena kita sama-sama pahami bahwa membaca belum tentu paham gitu ya. Betul. Tapi dengan aktivitas mereview itu kita sama-sama tahu bahwa itu bagian dari proses memahami juga begitu, sehingga ini yang kemudian menjadi harapan besar dan pemerintah punya peluang besar untuk menjadi mitra strategis untuk bergerak di sini. Baik, Mbak Wilda, tadi sudah disampaikan banyak begitu. Apa yang kemudian menjadi tantangan begitu ya dalam nantinya akan membesarkan BBC ini, Mbak? Tantangannya sebetulnya kami tidak pesimis ya, kami optimis bahwa kegiatan ini akan berlangsung ke depan dengan baik gitu. Cuma memang untuk menyebarkan ini kan harus ada misal kepengurusan yang jelas gitu ya, supaya teman-teman bisa menggerakkan kegiatan ini. Jadi mungkin tantangannya bagaimana kita bisa maintenance teman-teman yang supaya aktif. Jadi ada promotor, terus kemudian ada inisiator yang terus membara nih. Jadi teman-teman tuh bisa ada, karena tidak semua tidak semua peserta itu tiap pekan ikut gitu ya. Jadi kan memang harus ada beberapa orang yang menyalakan api itu terus-terusan gitu. Mungkin tantangan salah satunya itu. Jadi kami juga ingin berkolaborasi salah satunya untuk biar panas terus lah gitu. Baik. Kemudian ketika melihat hari ini ya dengan berbagai macam tantangan yang Mbak Wilda sebutkan tadi begitu ya, yang selama ini berjalan berarti memang hanya beberapa pengelola saja begitu ya, Mbak, yang kemudian menginisiasi atau seperti apa? Sebetulnya bareng-bareng ya. Jadi kalau misal dibilang hanya 1-2 orang, sebenarnya tidak. Penggagas tidak akan berjalan kalau tidak ada pengurus. Pengurus tidak akan berjalan kalau tidak ada peserta gitu. Jadi saling berkaitan. Jadi kami menganggap teman-teman di BBC adalah satu keluarga dan semuanya berperan penting gitu.
teman-teman yang baru datang, baru kenal juga berperan penting. Terus kemudian teman-teman yang penggagas, pengurus, semuanya penting gitu. Jadi semua punya porsinya masing-masing dalam menjalankan kegiatan kita di Boyolali. Dengan apapun itu, sekecil apapun perannya, betul ya Pak. Betul. Saya ke Pak Odi nih Pak, sebagai peserta begitu ya. Kalau bisa Pak Odi melihat apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu ya dalam kemudian bisa mendukung kegiatan dari BBC ini, Pak Odi? Mendukung apa ya? Kalau dukungan ya apapun dukungan tetap kita harapkan ya. Tapi kalau harapan kami ke masyarakat itu jadi lebih terbuka, kemauan untuk membaca. Karena kita sendiri ya kalau di Islam ayat pertama kan Iqra ya, bacalah. Walaupun sebenarnya membaca itu juga tidak harus identik dengan membaca buku ya. Baca moco kahanan itu juga penting ya, membaca situasi, membaca hal-hal di lingkungan kita, alam, masyarakat macam-macam, dan itu akan sangat tersistematis ketika kita bacanya memang berupa buku, karena itu sudah berdasar pemikiran yang dirumuskan, sudah ada penelitiannya misalkan, atau ide-ide apa yang bisa diungkap di situ. Nah, harapan kami ketika kami bareng-bareng terjun di BBC ini, masyarakat bisa ya ikut geregah untuk kembali suka membaca gitu. Baik, dengan antusiasme yang cukup besar begitu ya, tentu bisa harapan bahwa gerakan ini semakin besar begitu. Secara personal nih Pak, ini kalau Pak Adi ini suka baca apa sih Pak genrenya biasanya? Genre saya macam-macam sih. Gado-gado ini. Komik tetap suka, sastra, teknik, buku teknik, buku non-fiksi juga. Bahkan kadang ketika dulu pusing ya mikir sesuatu itu lebih suka bacanya buku-buku textbook gitu, karena nggak harus melibatkan perasaan. Baik. Tapi kalau misalnya ketika beraktivitas ya Pak ya di kelompok-kelompok begitu, bagaimana Pak variasi? Tentu teman-teman Gen Z nih Pak ya, ini mereka biasanya suka baca apa sih Pak kalau selama ini melihat? Aku lihat di teman-teman kemarin selama ini yang buku yang dibawa itu tuh macam-macam, ada yang suka sejarah tapi secara umum, bukan secara umum apa ya, yang di luar buku pelajaran sejarah sebenarnya, perkembangan dunia, tentang sejarah misalkan bagaimana pembakar buku-buku itu sepanjang sejarah itu dibakar, itu ada yang membahas, pernah membawa buku itu. Kemudian ada tentang tokoh-tokoh, yang paling sering dibawa itu tokoh dari Indonesia, Buya Hamka ya. Karena memang karya cukup banyak begitu ya, sama-sama tahu. Dalam beberapa kali pertemuan itu ada aja yang bawa bukunya. Tapi bukunya uniknya juga macam-macam. Ya betul, ada fiksi juga, ada yang fiksi, yang buku-buku fiksi juga ada yang berupa novel, itu banyak juga yang dibawa teman-teman. Oke, baik. Jadi cukup variatif ya Pak ya, dan tentu ini pemirsa yang mungkin berada di wilayah Boyolali tidak khawatir begitu nanti ini bacaan saya pantas nggak sih gitu. Apapun yang mau dibaca bawa aja begitu ya, komik pun boleh begitu ya Pak ya, atau apapun anime begitu boleh. Manga. Baik, terakhir ke Pak Odi sebelum nanti ke Mbak Wilda, ini pesan Pak kepada generasi Z ya Pak ya, dan juga seluruh generasi ini mungkin Pak ya, agar mereka punya ketertarikan, agar mereka punya minat untuk mau beraktivitas membaca. Silahkan. Ya, kalau menurut saya sih membaca itu bukan keharusan tapi kebutuhan ya. Seperti kita makan itu kan kebutuhan ya, walaupun butuh, kita kan juga menikmati makan ya. Ada orang yang suka hobi makan. Nah, harapan saya membaca itu juga kebutuhan dan jadi kesenangan. Jadi membuat kegiatan membaca itu bisa dinikmati. Itu akan jadi ketika kegiatan yang menjadi menyenangkan itu akan bisa berlanjut secara seterusnya. Oke, baik. Berarti bagaimana kita melihat membaca itu bukan keharusan tapi sebuah kebutuhan begitu ya. Jadi kalau nggak membaca itu ada yang kurang begitu. Karena tentu banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan untuk mengisi kapasitas intelektual kita begitu ya. Karena memang harus rajin membaca ya. Kalau tidak rajin membaca nanti ya banyak sekali hal yang kemudian tidak didapatkan begitu. Saya ke Mbak Wilda ini Mbak, harapan Mbak Wilda ya selaku pengurus kepada
peserta yang hari ini sudah mengikuti sejak dulu sampai sekarang, kemudian juga kepada masyarakat Boyolali. Silahkan Mbak. Baik, teman-teman yang sudah mengikuti Boyolali Book Club, kami ingin menjadi wadah gitu ya. Ayo bersama-sama untuk bisa menaikkan ilmu kita, belajar bersama, untuk seperti misalnya literasi ya. Tadi Pak Odi saya nyamuk sedikit masalah makan. Kalau kita belajar literasi hanya sebatas membaca, makan itu ya hanya runtutan huruf M, A, K, A, N saja gitu. Tapi kalau proses literasi secara utuh, kita tahu, kita memahami, oh makan itu adalah aktivitas. Makan itu ada aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita yang kemudian akan dicerna dan membuat perut kita kenyang. Nah, pemahaman yang holistik itu yang kita butuhkan ketika berkumpul di Boyolali Book Club itu. Jadi saya harap teman-teman nanti yang ikut Boyolali Book Club terus semangat, ikut terus, karena proses di Boyolali Book Club itu banyak ilmu yang kita dapat, dan kita berharap itu menjadi tempat yang nyaman untuk teman-teman belajar selain di sekolah atau di tempat lain gitu ya. Itu menjadi tempat untuk kita belajar bersama-sama, karena banyak orang juga yang masuk di situ dengan latar belakang yang macam-macam gitu. Jadi harapannya ini menjadi salah satu tempat belajar yang menyenangkan untuk teman-teman lintas usia, lintas background. Baik, tempat belajar yang menyenangkan begitu ya, karena ya namanya belajar senang begitu ya. Kalau nggak senang tentu bagaimana mau bisa masuk seperti itu. Terakhir ini Mbak, teman-teman kalau mau kepoin aktivitas dari BBC ini bisa kemana ini Mbak? Oke, teman-teman nanti bisa lihat di Instagram kita. Instagramnya di Boyolali Book Club. Teman-teman bisa lihat, nanti di sana ada link, nanti bisa diakses untuk bergabung di grup. Nanti kita ada grup, biasanya info-info yang detail ada di grup. Tapi info-info misalnya pekanan itu nanti kita share di Instagram gitu. Setiap hari apa Mbak berarti kalau pekanan? Kita hari Sabtu kebetulan Sabtu sore. Daripada ini ya bingung mau ngapain ini ya, kita ketemu di Boyolali Book Club. Berarti pelajar bisa masuk karena tentu Sabtu sudah libur, pekerja juga bisa gitu. Betul. Dan tadi nanti keliling ya berarti ya ini Pak ya, Mbak Wilda ya, tidak hanya satu tempat ya. Biasanya di mana saja? Kita di public space, di tempat misalnya di Pendopo, terus kemudian di kantor bupati, di Simpang 5, tempat-tempat umum yang orang bisa lihat. Jadi kan orang dari jauh notice begitu ya. Ini ada kumpul-kumpul apa nih gitu ya, semuanya baca buku. Dengan itu mungkin harapan kita bisa membuat teman-teman yang lihat di jalan, oh ya aku mau gabung nih, atau sekedar notice aja sudah bagian dari menyenangkan lah, bisa tahu. Bagian dari bagaimana kita mengeluarkan aktivitas membaca seperti itu. Terima kasih Mbak Wilda Mawarni, pengurus Boyolali Book Club, dan juga Pak Odi Dasa selaku peserta ya Pak ya, pengelola dari Boyolali Book Club. Kita doakan semoga BBC bisa semakin berkembang, menumbuhkan minat literasi, membaca di untuk masyarakat di Boyolali, dan tentu bisa menjadi satu bata kecil untuk peradaban Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam program Gempita Nusa Truna sore hari ini bersama Boyolali Book Club. Akhirnya, saya Lukman, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf dan pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.